Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana keadaan kamu hari ini? Saya berharap kamu tetap semangat dan selalu dalam keadaan sukacita. Hari ini saya ingin membahas cara mengundang jodoh menggunakan hukum tarik-menarik. Sebelum saya membahas hal ini, seperti biasa saya mengajak kamu untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Allah Bapakku, terima kasih Yesusku, buat anugerah-Mu hari ini Tuhan. Engkau menjaga kami sepanjang hari. Hingga pagi hari ini kami nikmati nafas kehidupan daripada Engkau ya Bapa. Bapa, sebentar juga kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya diberkatilah mereka yang selalu tetap setia di dalam Engkau. Dan urapi hamba-Mu Tuhan di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu saat ini. Dan biarlah semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Baiklah saudara-saudara, tema khotbah saya hari ini yaitu tentang cara mengundang jodoh menggunakan hukum tarik-menarik. Mungkin dari judulnya saja kamu merasa penasaran. Nah, terima kasih sebelumnya buat teman-teman di mana saya membuat video yang sebelumnya tentang terapi bagaimana kita bisa berpikir untuk lebih positif lagi. Dan saya berharap semua video-video yang saya buat kamu bisa mempraktekkannya, bukan hanya mendengarkan saja. Karena impian saya untuk kedepannya, saya bisa membagikan apa yang saya bisa lakukan buat mereka yang membutuhkannya. Karena banyak dari komentar yang telah melakukannya dan melakukannya dengan iman. Ya, memang penting iman ini dalam diri kita. Nah, hari ini ada satu hal yang ingin saya bahas, yaitu cara mengundang jodoh menggunakan hukum tarik-menarik. Nah, sebelum saya membahas hal ini, saya ingin membuka satu ayat Alkitab di dalam 1 Korintus 11 ayat 11 sampai 12. Demikianlah firman Tuhan. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Jadi apapun yang ada di dunia ini, kita sebagai lelaki ataupun perempuan, semua itu sudah ada yang mengatur, yaitu Allah Bapa kita yang di surga. Jadi setiap kita manusia telah diciptakan dan ditunjuk oleh Tuhan untuk memiliki pasangan masing-masing. Mungkin saat ini bagi kamu yang merasa jomblo atau belum memiliki pasangan, jangan berkecil hati. Di sini saya ingin memberikan trik bagaimana mengundang jodoh menggunakan hukum tarik-menarik. Nah, untuk melakukan praktek ini, kamu perlu suasana yang begitu sepi, kalau bisa hening, jauh dari keramaian. Nah, kalau saat ini mungkin kamu sedang bekerja ataupun berada di kantor, tempat pekerjaan, ataupun kamu berdagang, saya harap kamu bisa mempause video ini dan mengambil waktu di mana waktu yang tepat, yaitu saat yang sunyi dan sepi. Ini bisa dilakukan misalnya di kamar kamu. Dan lebih baik lagi kalau kamu melakukannya pada waktu pagi hari, yaitu sekitar pukul 6 atau 5 pagi dan sebelum tidur malam. Karena hal ini membutuhkan konsentrasi dan fokus yang begitu tinggi. Nah, jika kamu sudah mendapatkan situasi yang seperti saya katakan, saat ini saya mengajak kamu untuk fokus dan mendengarkan apa yang saya bicarakan. Posisikan diri kamu dalam keadaan yang nyaman. Ini sangat berguna karena hal ini butuh ketekunan dan fokus yang tinggi. Apakah kamu sudah melakukannya? Saya berharap kamu sudah melakukannya. Saat ini pun saya ingin melakukan apa yang saya katakan. Mungkin selama ini orang yang kamu inginkan dalam hidup kamu, orang yang salah terus, atau tidak cocok dengan pilihan kamu. Ya, semua itu jawabannya karena yang hadir dalam hidupmu tidak mungkin datang kalau tidak seizin Tuhan. Dan
Segala sesuatunya itu adalah hasil dari pikiranmu sendiri yang mengundang segala sesuatunya itu hadir dalam dirimu. Tugas saya saat ini ialah menuntun kamu agar bisa mengundang seseorang dalam hidupmu. Nah, saatnya fokus, dengarkan apa yang saya ucapkan dan lakukan. Bagaimana teman-teman? Sudah siap? Sudah mendapat tempat yang nyaman dan sunyi? Baik, dengarkan apa kata saya. Saat ini, coba tutup mata kamu. Sudah? Apakah kamu sudah menutup? Nah, sekarang coba berdiam diri sejenak. Bayangkan kira-kira jodoh yang ideal itu seperti apa. Misalnya mulai dari rambutnya, wajahnya. Kamu bayangkan saat ini. Bayangkan dengan fokus. Kamu sudah membayangkannya? Bayangkan orang yang kamu inginkan saat ini. Betul-betul dari hati kamu. Dan jangan lupa untuk tetap ingat di dalam Tuhan. Nah, setelah kamu membayangkan, anggap orang itu ada di dekat kamu saat ini. Bayangkan orang itu berada di depan kamu saat ini. Dan bayangkan dia sedang membelai wajah kamu. Kamu rasakan bagaimana keadaan dia, bagaimana wajahnya, senyumnya yang begitu hangat. Bayangkan terus saat dia membelai wajahmu dengan penuh rasa kasih sayang. Kamu merasakan bahwa kamu benar-benar dicintai dia dan kamu mencintainya. Rasakan segala belayan dari dia di wajah kamu. Dialah yang selama ini yang kamu inginkan dalam hidup kamu. Dialah selama ini yang benar-benar tidak pernah bisa kamu lupakan. Dia hadir saat ini. Dia sedang membelai wajahmu. Dia sedang menatap wajahmu dengan penuh kehangatan. Ikuti kata-kata saya saat ini. Dan tetap kamu membayangkan bahwa dia ada di depan kamu saat ini. Dan itu nyata. Ikuti kata-kata saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Karena saat ini saya memiliki pasangan yang saya inginkan. Apa yang selama ini yang saya inginkan dalam hidup saya, dia yang ada saat ini di depan saya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Rasanya begitu enak banget. Dan ini yang saya inginkan dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala yang Kau berikan dalam hidup saya. Yang selama ini yang saya inginkan dalam hidup saya. Biarlah segala sesuatunya terjadi atas kehendak-Mu ya Allah Bapa kami. Bayangkan saat ini kamu tetap berada di depan Dia. Dan Ia masih tetap membelai wajahmu. Nah, sekarang kamu buka mata kamu. Gimana rasanya? Enak kan? Nah, lakukan terapi ini, praktekkan. Nah, lalu praktek berikutnya, kamu bisa cari gambar di Google, gambar-gambar orang yang sedang, misalnya orang-orang yang berpacaran dalam keadaan mesra. Kamu kumpulin minimal sekitar 3 lembar. Lalu di sampingnya kamu tulis besar-besar. Tulis seperti yang saya ucapkan saat ini. Saya bersyukur
karena saya sudah memiliki pasangan yang sudah saya cintai dan mencintai saya dengan tulus. Tulis di samping gambar tadi. Nah, nanti kalau kamu tidur, gunakan gambar ini untuk bervisualisasi dan bayangkan setiap praktek atau ritual yang saya ajarkan kepada kamu tadi. Kamu bisa letak gambar ini mungkin di kamar kamu, di dinding kamar kamu, dengan tulisan yang seperti saya katakan tadi. Nah, pasti kamu bertanya, Mas, apakah ritual ini bisa bekerja dan berapa lama? Itu semua tergantung kepada seriusnya kamu, gimana kamu melakukannya. Dan semua itu atas izin Tuhan. Karena segala sesuatunya itu terjadi atas kehendak Tuhan. Kalau setiap hari kamu lakukan ritual seperti ini, kan enak. Kamu merasa segala sesuatu yang kamu belum dapatkan sudah kamu dapatkan. Di sini poin yang paling penting untuk kamu bisa melakukan praktek apa yang saya katakan. Dan ada dua pantangan yang harus kamu hindari. Yang pertama, kamu tidak boleh mengeluh dan bertanya, kapan jodoh itu datang? Dan kamu tidak boleh mengeluh. Kenapa? Apa yang ingin saya miliki tidak bisa saya dapatkan. Mungkin segala sesuatunya itu terjadi atas kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Karena Tuhan mengetahui bagaimana pasangan yang cocok dalam hidupmu. Jadi, saat kamu merasa kecewa karena kamu belum mendapatkan apa yang kamu inginkan dalam pikiranmu, itu tidak terjadi dengan kehendakmu. Karena Tuhan tahu apa dan yang pantas bagi diri kamu. Bagaimana pasangan yang cocok, bagaimana yang bisa tetap hidup semati di dalam kamu. Ini yang perlu kita lakukan, berserah di dalam Tuhan. Segala sesuatunya terjadi atas kehendak Tuhan. Contohnya seperti ini. Kenapa saya melakukan ritual ini di dalam hidup kamu? Karena saat kita melakukannya, kita merasa suatu kebahagiaan yang tidak pernah kita dapatkan. Yaitu kita bisa mendapatkan yang belum nyata di dalam pikiran kita ataupun di mata kita sendiri. Karena kalau kita semakin senang melakukan segala sesuatu, misalnya kamu ingin pergi berenang atau jalan-jalan ke mall, atau banyak hobi-hobi kamu yang lainnya, kan kamu merasa segala sesuatunya itu tidak ada paksaan atau tekanan dalam diri kamu. Kamu merasa senang melakukan segala sesuatunya itu. Maka disinilah berlaku hukum tarik-menarik yang atas seizin Tuhan dalam hidup kita. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan sukacita dan kita minta kepada Tuhan. Saya yakin percaya kalau itu memang seizin Tuhan akan terjadi. Dan kita tidak akan merasa kecewa. Karena kebanyakan manusia sekarang berharap ingin itu, ingin ini. Dan untuk kesenangan pribadinya, dia tidak memikirkan apakah itu baik untuk kedepannya nanti. Di sini yang perlu menjadi poin bagi kita sebagai manusia yang tahu tentang firman Tuhan. Kita harus bersyukur dalam hal apapun juga. Karena Tuhan tidak pernah memberikan rancangan yang penuh kecelakaan. Dia tahu dari apa yang kita minta. Dan segala sesuatunya itu bisa terjadi atas kehendaknya. Ini tujuan saya melakukan segala ritual ini. Tujuannya yaitu untuk kebaikan dan mengundang apa yang kita inginkan atas segala kehendak Tuhan. Bukan keinginan-keinginan pikiran kita sendiri. Saya yakin dan percaya semua ini akan terjadi dan ini fakta.
Karena segala sesuatunya itu memang berawal dari pikiran kita sendiri. Makanya tidak salah ada pepatah mengatakan, pikiranmu adalah doamu sendiri. Karena sebelumnya saya sudah membahas tentang video-video yang sama ritualnya seperti ini. Nah, ayo praktekkan dan lakukan. Nanti untuk kedepannya saya ingin melihat. Dan hasilnya kamu bisa tulis di kolom komentar. Bagaimana setelah kamu melakukan praktek ini. Dan saya berdoa bagi kamu yang saat ini sedang jomblo ataupun belum memiliki pasangan. Saya yakin percaya Tuhan akan memberikan jodoh yang terbaik buat kamu. Dan teman-teman jangan lupa, jika hal ini berguna, kamu bisa membagikannya buat teman-teman yang belum mendapatkan jodoh. Mungkin dari video ini tergerak hatinya untuk melakukan apa yang saya katakan. Dan biarlah kiranya segala sesuatunya itu terjadi atas kehendak Tuhan. Saat ini saya ingin mengajak kamu untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus. Kami yakin percaya Tuhan, apa yang kami inginkan, baik ingin jodoh dan pasangan hidup, biarlah segala sesuatunya kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau yang berkehendak, Engkau yang memberikan yang terbaik buat jodoh kami, buat pasangan hidup kami. Saat ini, Bapa, aku berdoa bagi mereka yang belum memiliki pasangan, tetap serahkan dan berdoa di dalam Engkau. Dan Engkau yang memberikan terbaik buat mereka. Tiada yang mustahil di dalam Engkau. Karena segala sesuatunya Tuhan telah persiapkan dalam hidup kita. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku. Kami akhiri segala apa yang kami diskusikan hari ini. Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Baik teman-teman, masih tetap semangat. Lakukan dan praktekkan. Nah, saya Roni yang setia menemani telinga kamu saat ini ingin pamit. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati hidupmu. Haleluya. Amin.